Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Febronia Priciliawoi. Saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman mengenai penyakit Taeniasis. Yang pertama, definisi Taeniasis. Taeniasis merupakan infeksi parasit yang disebabkan oleh Taenia sp atau cacing pita pada saluran pencernaan manusia. Ada dua jenis Taenia sp yang menyebabkan Taeniasis, yakni Taenia saginata dan Taenia solium. Pada saat terjadi infeksi cacing pita, manusia menjadi inang sejati, sedangkan babi menjadi inang perantara untuk Taenia solium dan sapi menjadi inang perantara bagi Taenia saginata. Etiologi Taeniasis pada manusia adalah Taenia sp atau cacing pita. Seperti yang kita ketahui, Taenia sp dibagi menjadi dua jenis, yakni Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia saginata memiliki panjang 8 meter dan jumlah proklatid sekitar 1-2.000 buah. Pada skoleks atau bagian kepala, terdapat 4 penghisap yang berfungsi untuk melekatkan cacing pada jejunum. Sedangkan pada Taenia solium memiliki panjang 2-7 meter dan jumlah proklatid 1000 buah. Pada bagian skoleks atau kepala terdapat 4 buah alat penghisap yang berdiameter 1 mm. Bentuk dari telur Taenia solium adalah simetris dan berwarna kecoklatan dengan diameter 31-43 mikron. Taeniasis merupakan salah satu marga cacing pita yang termasuk dalam kerajaan Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Cestoda, ordo Chilophilidae, dan famili Taenidae. Anggota-anggota dari Taeniasis ini merupakan parasit vertebrata yang dapat menginfeksi manusia, sapi, dan babi sehingga dapat menyebabkan penyakit Taeniasis dan sistiserkosis. Siklus hidup Taeniasis. Yang pertama, telur melekat pada rumput bersamaan dengan tinja. Telur akan tetap infektif selama beberapa hari atau beberapa bulan selama di lingkungan luar. Sapi atau babi akan dapat terinfeksi jika mengonsumsi makanan yang terkontaminasi telur atau segmen grafit. Kemudian pada usus halus, onkosfer akan menetas dan menginvasi dinding usus halus, kemudian berimigrasi ke otot bergaris. Onkosfer di otot bergaris akan berkembang menjadi sistiserkus dan menetap di otot selama beberapa tahun. Kemudian, manusia akan terinfeksi karena mengonsumsi olahan daging mentah atau daging setengah matang yang mengandung sistiserkus. Selanjutnya, pada usus halus manusia, sistiserkus berkembang menjadi cacing dewasa dengan memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Lalu, proklatid grafit cacing dewasa akan terlepas dari tubuh manusia dan berimigrasi ke anus, kemudian keluar bersama tinja. Rantai penularan Taenia saginata dan Taenia solium memiliki tahap yang sama dengan host perantara yang berbeda. Pada Taenia saginata memiliki host perantara sapi, sedangkan Taenia solium memiliki host perantara babi. Rantai penularan dapat terjadi melalui saluran pencernaan baik pada hewan maupun manusia. Portal of entry Taenia pada manusia adalah mulut, sedangkan portal of exit-nya adalah anus. Penularan pada manusia terjadi jika manusia mengonsumsi makanan atau olahan daging sapi atau babi yang mentah atau setengah matang. Sedangkan penularan pada sapi terjadi jika sapi mengonsumsi rumput yang sudah terkontaminasi oleh Taenia saginata. Sedangkan pada babi akan terinfeksi jika mengonsumsi makanan yang mengandung Taenia solium. Umumnya Taeniasis tidak menimbulkan gejala, namun sebagian penderita dapat mengalami gejala ringan maupun gejala sedang. Taeniasis biasanya ditandai dengan keberadaan cacing pita yang keluar melalui tinja penderita. Selain itu, terdapat beberapa gejala yang muncul akibat infeksi cacing pita pada usus seperti lemah, mual, hilangnya nafsu makan, diare, sakit perut, keinginan untuk mengonsumsi makanan asing, berat badan yang menurun akibat gangguan pencernaan, dan pusing. Beberapa penderita Taeniasis juga dapat mengalami iritasi di sekitar area anus. Hal ini dikarenakan anus merupakan jalan keluarnya telur cacing dan cacing pita dewasa. Manusia dapat terinfeksi Taenia sp jika menelan larva sistiserkus saat mengonsumsi daging mentah atau daging setengah matang. Untuk spesies Taenia solium, manusia juga dapat terinfeksi melalui telur atau proklatid secara langsung.
Namun hal ini tidak akan menyebabkan penyakit taniasis, tetapi menyebabkan penyakit sistiserkosis. Larva yang sudah masuk akan menetap di usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Data epidemiologi taniasis tidak menggambarkan infeksi Tania sp yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak infeksi yang bersifat asimptomatis. Secara umum, prevalensi taniasis banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Secara global, pada tahun 2010, terdapat 300.000 orang di seluruh dunia terinfeksi Taenia solium. Infeksi Taenia solium banyak ditemukan di negara berkembang seperti negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sementara itu, Taenia saginata lebih sporadik dan banyak ditemukan di negara maju seperti Eropa dan Selandia Baru. Faktor resiko taniasis adalah sanitasi lingkungan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, serta penyajian dan konsumsi daging, di mana perilaku memakan daging mentah atau setengah matang dapat meningkatkan resiko penularan taniasis. Kemudian faktor berikutnya, faktor mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan merupakan faktor kebersihan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mengurangi kotoran dan mikroorganisme penyebab penyakit. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kebiasaan buang air besar. Masyarakat yang sering membuang air besar di sembarang tempat dapat meningkatkan risiko penularan terjadinya infeksi taniasis. Upaya pencegahan agar kita terhindar dari taniasis adalah yang pertama, mengonsumsi daging matang, yang kedua, mencuci sayur dan buah-buahan sebelum dikonsumsi, yang ketiga, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, yang keempat, memperbaiki higien perorangan, dan yang terakhir, memperbaiki sanitasi lingkungan. Sedangkan untuk pengobatannya, penderita dapat mengonsumsi obat praziquantel, mebendazole, atau albendazole untuk menghilangkan sumber infeksi dan mencegah terjadinya autoinfeksi karena larva cacing.